COVID-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan signifikan hingga 80%. Ya, dalam sepekan pemirsa, jumlah orang yang tercatat terkena COVID-19 ini menembus angka 267 kasus. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia dinilai terjadi karena imunitas terhadap infeksi COVID-19 belum terbentuk dengan baik dan menurun seiring waktu. Untuk meningkatkan imunitas, masyarakat diimbau untuk melengkapi vaksinasi booster. Selain itu, warga negara Indonesia juga diimbau untuk menunda perjalanan ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Meski mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir, Kementerian Kesehatan belum menemukan adanya varian baru COVID-19 yang ada di Indonesia, yaitu subvarian Omicron BA286 yang kini dominasi di banyak negara tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia. Peningkatan kasus, kalau kita lihat bulan-bulannya ini sampai November, datanya menunjukkan memang terjadi peningkatan. Lihat Oktober 65 kasus yang terkonfirmasi. Di November 20 sampai 26 ada 151, jadi 3 kali nih peningkatannya kalau kita lihat ya dari Oktober ke November. Lalu kasus yang meninggal di Oktober nggak ada yang meninggal. Jadi pesan dari sahabat untuk sahabat, pertama, mencegah itu lebih baik. Kedua, melaksanakan protokol kesehatan dan vaksinasi terbukti menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita mulai terapkan kembali protokol kesehatan dan vaksinasi. Nasihati diri sendiri, nasihati keluarga, teman dan lingkungan untuk memakai masker bila bergejala, apakah itu batuk, pilek, dan bersin, dan pakai masker itu keren. Oh iya. Dan pemirsa, untuk mengupas lebih dalam mengenai kenaikan tajam kasus COVID dan juga pneumonia di Indonesia, kami sudah terhubung dengan Nadia Tarmizi selaku Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes dan juga Tri Yunis Miko Wahyono selaku epidemiolog dari Universitas Indonesia. Iya, tapi terlebih dahulu kita akan ke Pak Tri Yunis Miko Wahyono terlebih dahulu dan nantinya Bu Nadia Tarmizi akan menyusul. Selamat pagi Pak Tri, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Aya, selamat pagi Mas Amar, selamat pagi pemirsa. Ya Pak Miko, ini kan kita tahu kenaikan COVID-19 di Indonesia naik cukup signifikan 80%. Sebenarnya apakah ada faktor khusus terjadinya kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia ini Pak Miko? Ya, menurut saya kenaikan kasus COVID di Indonesia dengan surveillance yang kurang baik ya, artinya kurang mewakili semua daerah karena banyak provinsi yang tidak melaksanakan surveillance dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan ini merupakan peningkatan di sentinel atau di tempat-tempat tertentu di Indonesia. Kalau kasusnya 200-an, 68, saya tidak tahu kasus sebelumnya begitu. Jadi kalau tadi melihat peningkatan di sentinel itu meningkat, kelihatannya trennya meningkat, berarti di Indonesia juga sudah meningkat lebih dari itu begitu. Iya, menurut saya jumlahnya akan lebih dari 267 begitu, Mbak. Oh, bagi diperkirakan lebih dari itu. Tapi Pak Miko, kalau kita lihat tahun lalu sendiri ini sudah disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi mengatakan bahwa untuk vaksin sendiri sudah maksimal begitu ya, dan sebenarnya pengaruh vaksin sendiri apa Pak? Kenapa saat ini masih ada lagi nih kasus COVID-nya? Ya, vaksin COVID itu memberikan imunitas kepada yang disuntik atau infeksi virus sendiri secara alamiah akan memberikan imunitas. Tapi imunitasnya akan memberikan imunitas jangka pendek, yaitu 1-3 tahun. Bahkan diduga akan kurang dari 1 tahun. Jadi menurut saya jangan mengharapkan imunitas yang terjadi pada infeksi atau vaksin, tapi kalau menurut saya lakukan surveillance di Indonesia dengan baik, kemudian lakukan surveillance genotypingnya juga dengan baik sehingga kita tahu bahwa virus yang beredar di Indonesia itu adalah virus yang tidak berbahaya. Kalaupun ada peningkatan kasus, maka menurut saya itu terserah pemerintah kalau sudah dipantau dengan baik. Masalahnya sekarang Singapura dan Malaysia itu terjadi peningkatan kasus
Dan Singapura menjadi was-was karena sekarang gejalanya tidak ada panas, tidak ada demam, langsung pada pneumonia atau infeksi di paru. Dan itu menurut saya pada anak-anak yang sekarang isunya terkena mikoplasma, jangan-jangan awal-awalnya terinfeksi COVID. Jadi infeksi virus, terinfeksi bakteri bisa saja begitu, Mbak. Baik, Pak Miko, tadi menyambung dari apa yang Anda sampaikan bahwa kita bisa simpulkan COVID-19 adalah virus yang terus bereplikasi dan juga terus bermutasi. Betul. Dan adanya varian baru. Nah, kasus COVID di Singapura yang cukup meningkat yang Anda sampaikan tadi, ini karena ada varian baru. Apakah varian tersebut juga adalah varian yang sudah terdeteksi di Indonesia? Ya, menurut saya karena surveillance kita pada genotyping itu kurang baik ya, artinya mungkin sudah terdeteksi. Masalahnya adalah juga masyarakatnya. Jadi kayak istri saya baru 2 minggu yang lalu dari Singapura dan istri saya mengalami batuk yang hebat dari Singapura dan kemudian seminggu yang lalu berobat ke ahli penyakit dalam dan dikatakan itu kemungkinan besar COVID. Tapi kan bahwa istri saya tidak memeriksa antigen atau pemeriksaan COVID-19. Jadi kalau diperiksa akhir minggu kedua itu ya penyebab COVID-nya tidak terdeteksi. Begitu juga anak-anak yang terkena pneumonia mikoplasma. Jadi awal-awalnya dia mungkin terinfeksi oleh virus, tapi kemudian terinfeksi oleh bakteri mikoplasma begitu. Begitu, Mas. Baik, Pak Miko, saat ini kan kalau yang kita ketahui kalau tidak salah Satgas COVID-19 ini sudah dibubarkan. Nah, apa sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan akan dan juga telah dilakukan pemerintah di tengah kembalinya menggenjot kasus COVID-19 di Indonesia? Apakah perlu juga dilakukan testing tracing lagi, Pak? Ya, jadi penanganan wabah dengan penanganan bencana itu berbeda. Menurut saya penanganan wabah COVID itu ditangani di Indonesia dengan penanganan bencana. Jadi penanganan bencananya berhasil. Tapi menurut saya penanganan wabahnya kemudian seolah-olah wabahnya sudah hilang begitu. Seolah-olah bencananya sudah hilang. Jadi kalau penanganan wabah itu amat tergantung agennya. Kalau agennya masih mengancam dan ada di sekitar kita, itu menurut saya penanggulangan wabahnya belum selesai. Seharusnya pemerintah itu kemudian kalau membubarkan panitia penanggulangan Satgas COVID-19, baik itu di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten, seharusnya itu mengembalikan kepada Kemenkes itu penanggulangannya sebagai wabah. Dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah kita. Jadi harusnya Presiden mengembalikan penanggulangan wabah COVID-19 kepada Kemenkes. Seharusnya Kemenkes membentuk penanggulangan wabah COVID sampai tuntas begitu, harusnya begitu. Oke, baik Pak, kalau tadi kan ada COVID dan saat ini juga ini sudah ada penyebaran pneumonia di Indonesia. Sebenarnya untuk penyebabnya sendiri dan bahayanya seperti apa Pak? Tadi Bapak juga sempat menyebutkan ini ada kaitannya nih antara COVID dan juga pneumonia. Ini saling berkesinambungan atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dielaborasi lagi? Jadi kalau pneumonia itu bisa disebabkan oleh kalau infeksi ya, bisa oleh virus, bisa oleh bakteri, bisa oleh jamur begitu. Dan pneumonia itu kalau oleh virus bisa influenza, virus COVID, begitu. Kalau bakteri itu bisa Streptococcus yang terbanyak. Kemudian yang kedua adalah mikoplasma influenza dan mikoplasma pneumonia. Kemudian ada bakteri lain yang bisa menyebabkan pneumonia di Indonesia. Tapi yang terbanyak adalah Streptococcus dan mikoplasma. Kemudian yang ketiga ini hati-hati Mbak, karena kita kan baru mengalami polusi udara yang buruk di Jakarta dan sekitarnya. Jadi itu juga memperberat terjadinya pneumonia, bahkan ISPA juga meningkat. Jadi menurut saya ISPA dan pneumonia akan meningkat di Jakarta dan sekitarnya karena
3 hal. Satu adalah polusi udara, kedua adalah karena mungkin ada COVID-19, ketiga tadi menurut saya peningkatannya biasa. Karena ada mikroplasma, saya tidak mengatakan itu berhubungan dengan mikroplasma di Cina gitu. Jadi belum bisa mengatakan begitu. Baik, Pak Miko, kita ke Ibu Nadia Tarmizi selaku Akbid Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes terlebih dahulu. Ini sepertinya sudah bergabung bersama pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Nadia, apa kabar Bu? Nah, alhamdulillah sehat, salam sehat. Selamat pagi Pak Miko. Selamat pagi Bu Nadia. Baik, Bu Nadia, tadi Pak Miko sudah sempat menjelaskan sedikit terkait dengan melonjaknya kasus COVID-19 dan juga penyebaran pneumonia di Indonesia begitu ya. Apakah dari pemerintah sendiri ini sudah ada himbauan kepada masyarakat di tengah tinggi kasus COVID dan juga peredaran menyebarnya pneumonia, kemudian juga terkait dengan pelonjakan COVID-19 yang cukup signifikan 80%. Untuk vaksinasi booster di Indonesia sendiri sejauh ini seperti apa Bu? Apakah sudah tingkat persentase ini sudah tinggi atau seperti apa? Ya, jadi kita tidak menyebutnya ada lonjakan ya, karena kalau kita bandingkan ya peningkatan kasus yang terjadi saat ini nih sebenarnya lebih rendah dibandingkan situasi-situasi pada saat pandemi COVID-19. Memang kita melihat ada tren peningkatan yang tadinya hanya 10 kasus per minggu, kemudian terjadi sedikit peningkatan sekitar 30 sampai 40 kasus. Tapi di sisi lain dari sisi tingkat keterisian perawatan rumah sakit maupun ICU itu masih sangat rendah. Hanya kalau kita lihat BOR itu hanya 0,06% ya, dibandingkan dulu mungkin 40 sampai bahkan sempat ada yang 70%. Sementara kasus kematian itu ada antara 0 sampai 3 kasus kematian. Jumlah orang yang dirawat ya kurang lebih antara 60 sampai 150. Jadi kita tidak melihat bahwa ini suatu lonjakan yang signifikan, hanya memang ada peningkatan dikarenakan memang selalu kalau ada suatu varian baru itu atau subvarian baru selalu trennya terjadi peningkatan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa adanya EG2, EG5 dan adanya XBB16 itu ini yang menjadi tentunya mengapa kemudian kasus ini terjadi peningkatan. Nah, sementara di sisi lain yang harus kita perhatikan bahwa cakupan vaksinasi kita ini harus didorong terus kepada masyarakat untuk segera mengakses, karena untuk cakupan vaksinasi booster pertama itu baru 40%. Sementara untuk booster kedua itu masih sekitar 3%. Jadi ini yang kita harapkan untuk masyarakat juga segera melengkapi perlindungan kepada dirinya dengan vaksinasi. Baik, Ibu Nadia, kalau berbicara tentang COVID-19 yang saat ini terjadi dan tadi juga sudah disebutkan adanya subvarian baru, apa sebetulnya yang perlu diwaspadai? Tadi juga dari Pak Miko menyebutkan bahwasanya untuk subvarian baru, varian baru dari COVID-19 ini adalah tidak adanya gejala demam dan panas, namun langsung pada gejala pneumonia. Apa sebetulnya yang perlu diwaspadai terkait dengan hal ini? Ya, gejalanya sangat variatif kalau kita lihat ya, mulai dari yang tidak bergejala, kemudian pada kelompok-kelompok rentan itu memang seperti yang disampaikan oleh Pak Miko ya, bahwa bisa sampai dengan gejala berat dan pneumonia. Karena sebenarnya COVID-19 ini kan infeksi saluran pernafasan dan tentunya manifestasi gejalanya itu adalah seperti infeksi saluran pernafasan. Nah, mungkin yang harus kita waspadai juga adalah kita tahu kita mulai masuk musim pancaroba ya, di mana memang banyak masyarakat yang mungkin terkena flu. Kalau batuk pilek kan langsung tes COVID, kalau sekarang cenderung tidak langsung tes COVID karena dalam 3 hari gejalanya hilang, ke 5 hari gejalanya hilang. Nah, ini mungkin kita ingatkan kembali ya untuk bisa supaya mencegah penularan lebih lanjut, masyarakat ada baiknya untuk melakukan kembali tes dan tes itu bisa dilakukan secara mandiri saat ini. Yang kedua adalah kita mendorong masyarakat terutama kalau mereka sakit gunakan masker. Terutama misalnya orang tua yang bahkan hanya batuk pilek pun atau flu-flu biasa tetap gunakan masker. Dan ketiga, kalau kita melakukan aktivitas di tempat-tempat umum, di tempat-tempat ruang publik atau di fasilitas umum, kendaraan umum yang padat dan penuh kerumunan, tidak ada salahnya kita menggunakan masker. Baik, Ibu Nadia, sejauh ini apa langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah melihat COVID-19 yang saat ini kembali ada? Ya, kita tentunya menyampaikan kepada masyarakat adanya tren
peningkatan kasus ini untuk meningkatkan kewaspadaan ya tentunya masyarakat bahwa COVID-19 ini masih berada di sekitar kita. Kedua, tentunya selain kita mendorong masyarakat untuk segera melengkapi vaksinasinya, tadi prokes untuk dijalankan ya, kembali praktek untuk cuci tangan harus tentunya kita lakukan. Nah, kalau memang tidak ada kepentingan yang betul-betul harus dilakukan, tidak ada salahnya menunda untuk melakukan perjalanan, terutama ke negara-negara yang mungkin ada lonjakan kasus COVID-19. Atau kalau memang kita akan melakukan atau berpergian, pastikan kita menjalankan prokes dengan baik di negara-negara tersebut. Baik, kita kembali ke Pak Miko. Tadi Ibu Nadia sudah menyebutkan bahwasanya memang saat ini COVID-19 patut diwaspadai kembali dan juga penerapan protokol kesehatan yang ada. Nah, biasanya ini untuk COVID-19 kemudian juga pneumonia seringkali menyerang usia rentan begitu ya, baik untuk lansia ataupun juga justru kalau pneumonia ini banyaknya anak-anak. Nah, bagaimana sebenarnya Anda menyikapi hal ini, Pak Miko? Ya, yang pertama bahwa anak-anak terutama balita imunitas mereka baru terbentuk. Jadi kalau dibanding orang dewasa, imunitas anak-anak itu masih rendah, jauh lebih rendah dibanding orang dewasa. Ya, dan pada saat tua dia akan menurun lagi. Pada imunitas yang seperti itu, maka anak-anak balita akan rentan terhadap penyakit infeksi. Baik itu infeksi saluran pernapasan, baik itu infeksi saluran pencernaan atau diare. Jadi menurut saya yang terjadi pneumonia pada Indonesia itu ya sekarang ini peningkatan pneumonia belum terjadi peningkatan seperti wabah pneumonia, tapi ada peningkatan itu disebabkan oleh udara yang memburuk atau polusi udara, kemudian mungkin karena banyaknya virus COVID begitu, dan itu harus di tracing kembali kepada anak-anak, karena menurut saya banyaknya kasus pneumonia pada anak ya memang harus diinvestigasi secara seksama. Menurut saya apa sebabnya? Kalau sudah diinvestigasi baru kita akan tahu apa yang menjadi penyebab kenapa anak-anak. Karena memang pneumonia dan diare masih merupakan penyakit terbanyak pada balita begitu. Baik, iya, Pak Miko, ini kan banyak juga di masyarakat kita yang mungkin sulit sekali membedakan antara COVID-19, kemudian pneumonia dan flu biasa. Treatmentnya seperti apa, Pak, untuk mengantisipasi mungkin terjadinya kasus atau penyebaran virus-virus ini, kemudian supaya treatmentnya tidak dilakukan hanya mandiri di rumah dan ada penanganan khusus? Menurut saya harus ada investigasi dari pemerintah bahwa kasus-kasus itu diinvestigasi dan dicari terusin sebabnya. Jadi gejalanya kita akan tahu, misalnya kalau ya gejalanya itu panas, demam dan berapa hari itu kita akan tahu, atau berapa jam kita akan tahu kemungkinan penyebabnya atau virus atau bakteri. Kalau bakteri Staphylococcus itu akan ketahuan dari gejalanya atau gejala awal yang diderita pada anak tersebut. Kemudian kalau bakteri Mycoplasma juga akan ketahuan begitu dari masa inkubasinya dan dari gejala awal. Makanya semua kasus pneumonia dan ISPA sebaiknya di tracing dengan baik pada pemerintah, karena tracing itu tidak harus membentuk panitia atau tim khusus, tapi melalui fasilitas yang pemerintah punya begitu. Jadi melalui puskesmas, kemudian melalui surveillance ILI yang dilakukan di puskesmas-puskesmas, juga melalui rumah sakit. Setiap tenaga rumah sakit harus melakukan tracing pada pneumonia pada anak begitu. Kalau sudah ada data tracingnya sudah terkumpul, maka bisa dianalisis begitu, Mas. Oke, mungkin kita ke Bu Nadia ya Bu, untuk mungkin closing statement di perbincangan kita pada pagi hari ini terkait dengan kesiapsiagaan dari pemerintah sendiri dan juga seperti apa Bu tantangan mungkin untuk mengajak masyarakat agar segera melakukan booster untuk apa ya, menambah imunitas di tengah penyebaran COVID yang belum juga selesai hingga saat ini. Iya, pertama untuk pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma, kemarin saat jumpa pers sudah dinyatakan juga bahwa ini sebenarnya bukan suatu penyakit baru dan sudah ada pengobatannya.
Hanya memang karena biasa musim pancaroba ya, tadi juga disampaikan sering ada sakit flu, sakit pneumonia, mana ada kemudian juga sakit COVID-19. Jadi yang paling baik sekarang adalah kalau kemudian kita memiliki gejala-gejala flu, batuk, pilek, demam ya, kalau kemudian bertambah berat, ada baiknya kita langsung melakukan pemeriksaan, juga melakukan tes COVID. Nah, tentunya ini kita perlu sampaikan kepada masyarakat untuk masyarakat berhati-hati untuk memberikan perlindungan kepada dirinya. Yang kedua adalah kita tahu cara-cara untuk mencegah supaya kita tetap sehat, baik itu dari flu ataupun dari COVID ataupun dari pneumonia. Yang pertama, kita terapkan protokol kesehatan. Penggunaan masker itu akan memberikan perlindungan kita terhadap infeksi saluran pernafasan apapun, termasuk juga polusi udara. Yang kedua, lakukan kembali praktek cuci tangan, karena ini juga akan melindungi kita. Dan terakhir, kami mendorong untuk masyarakat segera melakukan vaksinasi, karena cakupan vaksinasi kita itu untuk booster pertama itu masih di 39% dan booster kedua itu masih 3%. Jadi segera manfaatkan vaksinasi yang saat ini diberikan pemerintah, datangi puskesmas-puskesmas untuk mendapatkan vaksinasi. Baik. Baik, artinya kalau kita lihat ini 39% untuk booster pertama saja ini masih kurang gitu ya. Dan kita harapkan bersama bahwa data kuantitatif ini bisa dijadikan dasar bahwa sebenarnya kita perlu meningkatkan kepedulian kita ya, tidak hanya untuk diri kita sendiri namun juga berpengaruh terhadap masyarakat luas dan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Betul sekali. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Nadia Tarmizi selaku Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, serta tadi sudah ada Bapak Tri Yunis Miko Wahyono juga selaku epidemiolog dari UI. Dan terima kasih Bapak dan Ibu sudah berdiskusi dengan Sindo Morning Show pada pagi hari ini. Salam sehat.